Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Faiz Nafsa di sini, saya sekarang berada di hotel di Jakarta bersama Mas Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis. Mas Aditya, terima kasih banyak. Ini saya bangga sekali ini untuk berada sama Anda. Ini salah satu cita-cita. Jadi saya sudah lama untuk berarti melalui cara yang Mas Aditya juga bikin itu melalui Rumah Makan Gratis itu sudah lama itu saya juga saya punya wish, saya punya dream untuk melaksanakan itu. Dan insya Allah minggu depan saya mau pulang ke kampung saya untuk melaksanakan juga hal begitu. Dan saya mau minta tips kepada Mas Aditya. Pertama pertanyaan yang saya mau bertanya itu, bagaimana Mas Aditya caranya, historinya, caranya mulainya, gimana sampai mulai Rumah Makan Gratis. Dan sudah itu tips apa yang Mas Aditya yang bisa berikan kepada orang-orang seperti saya yang baru memulai yang program ini, dan untuk orang-orang lain juga, maupun di Indonesia atau di Belanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya senang, bahagia, bersyukur sekali pada Bapak Is juga. Alhamdulillah telah mengundang saya ini, masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan sama Allah ya di Amin. Indonesia ya. Iya. Biasa tinggal di mana? Di negara mana? Di Belanda. Di Belanda. Wih. Netherlands. Netherlands. Ini kita ketemu di Indonesia. Iya. Masya Allah. Jadi Rumah Makan Gratis ini tempat makan yang kita buat secara gratis tanpa syarat. Siapa saja boleh makan, apapun agamanya, suku, budaya, silakan datang makan gratis tanpa syarat. Iya. Kucing pun kita kasih makan. Iya. Ya. Jadi intinya ya, kalau kita mau bersedekah dalam bentuk apapun, baik bentuk makanan, minuman, atau uang, berupa apapun, kuncinya ya ikhlas. Ikhlas, iya. Ya, Iya. ikhlas itu sangat penting sekali. Iya. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu seperti kita membuang sampah atau membuang kotoran. Tidak perlu diingat-ingat, tidak Iya. perlu diungkit-ungkit, Ungkit-ungkit. tidak perlu disesali. Seperti itu. Iya. Dan ikhlas itu ada rumusnya. Rumusnya itu 2L. 2L. Lakukan, lupakan. Lakukan dan lupakan. Iya. Lakukan, setelah itu lupakan. Tidak usah diingat lagi. Iya. Dan ada harapan juga. Dengan kita bersedekah, misalkan kita pengen punya hajat, punya niat, kita pengen punya keinginan sesuatu, atau doa kita pengen terkabul, dengan wasilah kita bersedekah, apakah boleh? Boleh. Iya. Ya. Dan yang paling afdol sedekah kita itu, kita hanya mengharap ridho Allah, agar Allah menerima, Iya. agar Allah menerima amal soleh kita, Allah menerima amal kebaikan kita. Nah itu paling penting sekali. Iya. Seperti itu. Adapun secara teknis untuk melakukan program ini, ya kita ikhtiar mencari tempat yang tepat. Iya. Tempatnya harus tepat. Kalau tempatnya itu tidak tepat, misalkan contoh kita mau buka rumah makan gratis di Belanda, di mana di situ jarang ada orang susah. Jangan. Iya. Yang pura-pura susah banyak. Iya. Iya. Yang pura-pura miskin banyak. Banyak aja. Orang malas, dia punya uang, Iya. dia punya kemampuan untuk beli makanan, Iya. tapi dia tidak mau kerja, maunya ngemis-ngemis aja, ngemis-ngemis, minta sumbangan. Iya. Oh, yang seperti itu banyak. Iya. Di Indonesia juga ada. Iya. Seperti Di itu. mana-mana ada. Nah, Sebabnya Mas Adit itu, apa Mas Adit punya drive atau reason, apa namanya bahasa Inggris, untuk melaksanakan atau membentuk Rumah Makan Gratis? Apa yang bikin sampai gerakan hati itu, sampai Mas Adit ambil keputusan saya mau bentuk Rumah Makan Gratis, sampai alhamdulillah bersukses, sudah bertahun-tahun sukses sampai sekarang. ya, jadi Allah menyebut di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah itu bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Iya. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu tumbuh lagi 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Masya. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Iya. Jadi kalau kita bersedekah dengan ikhlas, satu yang kita berikan 700 kali lipat yang akan digantikan oleh yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan semesta alam. Siapa dia? Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa yang kita sedekahkan itu tidak hilang. Tidak hilang. Iya. Yang kita infakkan itu tidak sia-sia. Iya. Harta ini hanyalah sebuah titipan. Dan kita menitipkan harta ini ke saudara kita yang susah, ke saudara kita yang membutuhkan. Maka titipan, yang namanya titipan tidak hilang. Iya. Akan kembali. Akan ada ganti. Iya. Baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat. Akhirat. Iya. Tidak rugi kita. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Iya. Orang yang suka sedekah pasti sehat. Orang yang suka sedekah pasti baik-baik saja. Iya. Tidak di penjara, tidak di rumah sakit, Iya. tidak kena masalah, tidak kena musibah, tidak kena bencana. Tapi orang yang tidak mau sedekah, banyak yang di penjara, banyak yang di rumah sakit, banyak yang di alam kubur, banyak yang kena musibah, banyak yang kena masalah, banyak. Iya. Allah. Karena sedekah itu mendatangkan sebuah keberkahan. Iya. Keberkahan yang langsung dari langit. Betul-betul itu langsung Allah yang memberikan. Itu tadi. Iya. Jadi kita harus betul-betul yakin. Iya. Bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Jadi kita tidak boleh ada mental miskin, tidak boleh malas, tidak boleh. Yang menakut-nakutin manusia biar tidak bersedekah, biar tidak berinfak, biar tidak bayar zakat, itu siapa? Setan. Jadi kalau ada ajakan ataupun orang yang mengajak kita untuk jadi pelit, berarti orang itu setan. Atau dia sedang kerasukan setan. Iya. Kesurupan. Iya. Karena dia menjauhkan dirinya dari kebaikan. Iya. Dia bukannya mengajak orang dalam melakukan kebaikan, malah mengajak orang dalam bermaksiat. Iya. Karena orang pelit itu dia sedang bermaksiat, kata Allah. Iya. Iya. Tidak ada bedanya dengan zina. Tidak ada bedanya dengan maksiat. Iya. Kenapa Fir'aun Allah berikan azab yang pedih? Kenapa Qorun Allah berikan azab yang sangat pedih? Kenapa? Karena tingkah laku dan perbuatannya itu Allah menilai melampaui batas. Apa kesalahan Qorun? Tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, dan tidak pula mau membayar zakat. Lalu Fir'aun, kenapa takdirnya Fir'aun seorang raja, pejabat tinggi, memiliki kekuasaan yang besar, harta yang banyak? Kenapa Fir'aun ini kekal abadi selama-lamanya di dalam api neraka, sampai jasadnya pun Allah abadikan? Itu di Mesir itu banyak jasadnya Fir'aun. Kenapa? Karena
dia memiliki tingkah laku yang Allah betul-betul tidak suka. Hmm. Kejam, Iya. pelit. Nah, Iya. makanya kita harus menjadi manusia yang baik. Kita ini kan manusia, harusnya sadar diri. Oh, saya ini manusia. Manusia itu baru lahir ditolong orang. Meninggal dunia ditolong orang. Iya. Semasa hidup tidak mau nolong orang. Apa kata malaikat? Keterlaluan. Tidak pantas penduduk surga. Pelit. Tidak pantas. Iya. Di surga itu orang-orang yang sabar. Di surga itu orang-orang yang banyak bersyukur. Di surga itu orang-orang baik yang ikhlas. Kalau pengen jadi penduduk surga, surga di dunia, surga di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kuncinya cuma satu. Jangan pelit, Iya. jangan sombong, Iya. jangan kejam, jangan egois. Iya. Kita manusia harus sadar diri, tidak boleh mengedepankan ego. Manusia masing-masing punya ego, punya emosi. Ya, tapi kita tidak boleh mengedepankan emosi kita, mengedepankan ego kita. Iya. Benar. Benar. Sampai-sampai di luar batas pemikiran kita, wah, kenapa aku melakukan sesuatu yang tak pantas? Kenapa ya? Iya. Menyesal dia. Hmm. Akan tetapi penyesalan itu tiada artinya apabila nyawanya sudah di sini, sudah di kerongkongan, Sudah terlambat. sampai-sampai minta dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan saya lagi, ya Allah, Iya. saya mau sedekah. Terlambat. Coba kalau dia masih hidup kemarin, masih punya duit miliaran, Hmm. dia sedekah. Anak yatim bisa sekolah, anak yatim bisa makan, fakir miskin, para janda, para jompo, kaum duafa terbantu. Iya. Dia didoakan oleh anak yatim, dia didoakan oleh saudara kita yang miskin-miskin ini, yang susah-susah ini. Barokah hidupnya, Iya. Iya. panjang umurnya, Insya Allah. banyak rezekinya, banyak pahalanya. Seperti itu. Iya. Saya ada pertanyaan Mas Adit. Maaf saya pertanyaan ini barangkali sudah banyak orang-orang berikan kepada Mas Adit. Tapi apakah Mas Adit mulai rumah makan gratis itu punya modal? Pertama kali membangun rumah makan gratis pakai modal, Iya. modal pribadi. Modal pribadi. Saya sampai Iya. jual motor Betul. untuk membangun rumah makan gratis. Motor kesayangan, motor satu-satunya. Iya. Saya jual untuk bangun rumah makan gratis. Dan saya betul-betul yakin Iya. bahwa program ini tidak akan mati. Iya. Pasti hidup. Pasti hidup. Ketika hidup, dia akan menghidupkan yang hidup itu. Iya. Dengan berapa orang Mas Adit mulai? Sendiri mulai atau ada sudah berapa orang yang membantu Mas Adit dari awal? Yang membantu banyak. Iya. Yang dibantu juga banyak. Iya. Seperti itu. Semakin banyak kita membantu, semakin banyak pula Allah akan memberikan bantuan. Iya. Semakin sedikit yang kita keluarkan, semakin sedikit pula yang kita dapatkan. Iya. Jadi kalau kita pengen pendapatan kita banyak, keluarkan. Iya. Jadi konsep rezeki itu terima kasih. Terima gaji. Terima rezeki. Terima bonus. Hmm. Terima uang lembur. Terima duit. Kita terima nih. Iya. Kasih ke anak yatim. Kasih untuk masjid. Kasih untuk sedekah. Kasih untuk bayar zakat. Kalau dia cuma mau menerima, tidak mau ngasih, Tidak terima kasih. yang dia terima tidak akan lebih. Iya. Allah nggak akan ngasih lebih lagi, udah cukup. Hmm. Adapun kalau itu dikasih lebih, itu adalah azab. Iya. Bukan keberkahan, tapi azab. Iya. Azab yang sangat pedih. Nanti dia banyak harta, tahu-tahu dia mati, sedikit pun harta yang dia dapat tidak sempat dia sedekahkan. Sampai terkumpul banyak jadi rebutan, jadi warisan rebutan. Yang mendapatkan hartanya dia maksiat semuanya.
Auzubillah min zalik. Maksiat semuanya. Ada yang judi online, ada yang mabuk, ada yang narkoba, ada yang perempuan berzina, ada yang mabuk-mabukan, ada yang ke diskotik tiap malam. Iya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, Nggak berkah. nggak berkah. Kita ini di Belanda itu karena negara Belanda itu bukan mau sombong atau apa. Kita tidak kenal kemiskinan yang benar-benar kemiskinan seperti di Indonesia. Jadi kalau kita mau berikan zakat atau infak atau kafara itu kita berusaha menurut keikhlasan kita, menurut kesanggupan kita memberikan, tapi kita tidak bisa begitu merasakan itu, memberikan kepada orang miskin sebagaimana orang memberikan kepada orang miskin dalam negara yang banyak kemiskinan itu, umpamanya Indonesia atau negara Afrika begitu. Dan untuk saya ini juga untuk melaksanakan proyek di kampung saya itu saya juga baru, ini baru proyek dan saya mau minta tips lah dari Mas Adit, tips bagaimana kita dari Belanda, dari negara yang kaya itu kita bisa memberikan secara efektif dan sampai kita insya Allah juga kita menikmati juga itu kita memberi kepada orang yang butuh, pada fakir dan miskin. Iya. Berilah makanan kepada orang yang lapar. Iya. Berilah minuman kepada orang yang haus. Berilah pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Berilah pendidikan kepada orang yang tidak berpendidikan. Harus betul-betul tepat sasaran. Yeah. Jangan menjadi sebuah pemanfaatan. Jadi kalau kita mau membantu, mau bayar zakat, mau berinfak, harus betul-betul tepat sasaran. Kalau pengen pahala kita sampai ke langit, kalau pengen amalan kita dicatat malaikat, kalau kepengen harta kita menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. Karena kalau sampai harta yang kita keluarkan bukan untuk dipakai kebaikan, tapi malah kemaksiatan, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Malah dapat dosa, iya benar. Nah, di Indonesia banyak orang lapar. Kalau mau sedekah makanan, ya di Indonesia saja. Iya. Di Indonesia ini banyak anak yatim yang pakaiannya sudah sempit. Kalau mau wakaf baju apa, wakaf itu bukan berarti kita hanya harus bangun masjid, enggak. Ya. Kita zakat aja, zakat mal. Zakat mal itu zakat harta yang sudah mencapai whole. Ya. Kita zakat harta. Kita titipkan zakat harta kita ini ke Indonesia. Ke orang yang tepat, orang yang amanah. Langsung tersalurkan. Iya. Betul-betul tepat sasaran. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Pahalanya gak hanya untuk hari ini ataupun besok, tapi selamanya. Insya Allah. Pahalanya menjadi pahala yang jariah. Amin. Iya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita ngasih makan orang yang kenyang, ngasih minum orang yang tidak haus, tidak diminum itu. Yang sudah punya malah ditambahin lagi. Orang yang sudah punya ditambahin lagi, jadi malas orang itu. Udah gak usah nyari duit lah, minta sumbangan aja udah. Datang jauh-jauh ke Belanda, kirain kerja, usaha, Iya. cari harta yang halal, ngemis, minta-minta sumbangan, astagfirullahaladzim. Iya. Mending harta kita titipkan ke saudara-saudara kita yang di Indonesia. Jelas. Jelas ya. Karena Iya. memang betul dibutuhkan. Sekarang lagi viral betul. Orang lagi berbondong-bondong buat bantu saudara-saudara kita. Iya. Lagi viral. Nah, itu nyampe enggak? Nitipinnya ke siapa? Misalkan contoh, saudara muslim kita di Palestina Iya. sedang kena musibah. Negaranya lagi dijajah. Kita mau nitipin harta kita untuk warga negara Palestina. Kita nitipinnya tuh ke siapa? Kalau asal-asal nitip,
bukannya dimakan sama orang Palestina, dimakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, memperkaya diri dia. Nyampe nggak itu makanan yang kita titipkan kan? Nah, makanya kita harus lihat dulu lembaganya tuh lembaga apa, resmi atau tidak, yayasan beneran apa bukan. Iya. Seperti itu. Jadi biar jelas. Iya. Biar jelas ya. Iya. Nanti ada saluran air. Wah, ini bagus airnya. Ya kita lihat dulu ini air apa. Kalau air mah banyak, ada air hujan, ada air laut, air sungai, ada air comberan. Lah kalau air comberan yang diminum nggak sehat. Kesehati. Seperti itu. Iya. Ada air sumur, ya kan? Seperti itu. Kalau air itu banyak. Termasuk juga lembaga tadi. Lembaga itu banyak. Tapi ada lembaga yang amanah, ada juga yang tidak amanah, kotor. Sama kayak comberan tadi. Tahu comberan kan? Comberan itu got, ini sungai kotor. Iya. Sungai kecil yang kotor, tempat buang air kotoran-kotoran, sampah. Yang dari sewer bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa? Sewer. Sewer. Sewer bahasa Inggris. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kita harus betul-betul pandai menilai, pandai memilih, menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Jadi benar itu belum tentu tepat. Benar yang tepat itu sangat baik. Iya. Benar belum tentu baik. Benar yang tepat itu sangat baik. Contoh, kita megang pistol. Ini pistol, cara megangnya benar. Oh, sudah benar. Tapi meskipun kita sudah benar cara memegang pistol, ini belum bisa dibilang baik apabila sasarannya tidak tepat. Tapi kalau cara megang pistolnya sudah benar, sasarannya sudah tepat, kita tembak, sempurna, baik. Karena kalau salah sasaran, kena orang. Iya. Yang nembak berbahaya, yang dikena sasaran berbahaya juga, bisa mati orang. Seperti itu perumpamaannya. Iya. Jadi harus betul-betul melakukan sesuatu yang benar dan tepat. Benar dan tepat. Banyak orang mau berbuat baik, tapi berbuat baik dilakukan dengan cara yang tidak baik. Iya. Kasar, ngasih orang sedekah dilempar-lempar, ngasih orang makanan ndak ikhlas, pakai emosi, pakai marah-marah. Lebih baik nggak usah berikan kalau begitu. Atau enggak ngasih sesuatu yang sudah basi, Iya. ngasih makanan sudah jelek, ngasih sendal yang sudah putus, ngasih baju yang sudah sobek-sobek. Iya. Kalau mau ngasih sesuatu itu yang bagus, kalau bisa yang wangi, yang masih baru. Iya. Seperti itu. Jangan yang sudah tidak layak pakai dikasihkan ke kita. Sudah jadi lap, disumbangin. Ya Allah. Iya. Iya Mas. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan nasihatnya. Kita juga mendoakan semoga Mas Aditya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya keluarganya, Allah, amin. ya. Bang Faiz juga saya doakan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ya. Dan kita sampai berguna sampai bertahun-tahun insya Allah untuk masyarakat kita, terutama untuk anak-anak, orang-orang yang miskin, yang butuh. Amin insya Allah. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia yang baik. Manusia yang baik itu dia selalu menggunakan logika, pikiran yang cerdas dan juga hati yang nurani. Jadi dia tidak pernah hanya berpikir saja tanpa menggunakan hati. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang sedang kesusahan, hati kita yang memberitahu.
pikiran kita yang berpikir, otak kita yang berpikir. Oh, di kantong ada uang, keluarkan. Bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta. Bisa bantu dengan doa, nggak bisa bantu dengan harta, nggak bisa. Nggak punya duit, bantu dengan doa. Iya. Bisa bantu dengan video, oh punya HP tapi nggak punya duit, bantu. Videokan, nih. Oh, ada orang sedang sakit, kita videokan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Iya. Kita bisa bantu dengan apa? Jadi bantu seperti itu. Ya, istri saya Daniel pun Iya. saya terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Is makasih. Iya. Ya. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe follow kita. Rumah Makan Gratis dan Faiz Nemsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.